Baik, selamat berjumpa saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan eee, studi perdamaian pada mata kuliah kita ini dan saya akan menyampaikan dalam bentuk rekaman video dan kita akan melihatnya secara bersama-sama. Seperti sudah kita ketahui saudara-saudara bahwa dalam percakapan kita sebelumnya, bahwa eee, dalam penelusuran sejumlah konflik yang terjadi baik di wilayah Indonesia maupun juga di luar Indonesia, kita bisa menemukan ada bahwa banyak sekali kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya. Tetapi hari ini kita akan bersama-sama membicarakan mengenai konflik di dalam kebudayaan. Ya, saya akan berbagi share screen. Ya, materi kuliah kita hari ini adalah eh, konstruksi budaya bagi studi perdamaian. Konstruksi budaya bagi studi perdamaian ini menjadi penting sebab ketika kita melihat sejumlah kasus konflik yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, maka kita akan menemukan bahwa konflik-konflik tersebut sebenarnya sangat ditopang oleh cultural environment, ya, lingkungan kebudayaan, di mana masyarakat manusia yang berkonflik itu mereka saling berinteraksi dan hidup dalam sebuah lingkungan kebudayaan tertentu. Dan sudah pasti karakteristik konflik yang terjadi pada sebuah cultural environment itu, dia akan sangat berbeda dengan kategori atau karakteristik konflik yang terjadi pada lingkungan kebudayaan yang berbeda, ya. Oleh karena itu, kita hendak melihat di sini bagaimanakah sebenarnya konstruksi budaya itu bagi studi perdamaian. Apa signifikansi kita memahami konstruksi budaya itu bagi kerja-kerja perdamaian dan apa relevansi konstruksi budaya atau pemahaman dan pengetahuan kita tentang budaya masyarakat bagi proses-proses membangun perdamaian atau bagi proses-proses dalam mengelola konflik di dalam sebuah atau dalam suatu masyarakat tertentu. Ya. Nah, yang pertama adalah kalau kita berbicara tentang kebudayaan, tentu saja kita mempunyai banyak definisi tentang kebudayaan, ya. Dan para antropolog khususnya juga para sosiolog sepanjang ratusan tahun berupaya untuk merumuskan definisi kebudayaan sesuai dengan riset yang mereka lakukan masing-masing dan mereka mencoba untuk melakukan abstraksi terhadap temuan-temuan riset mereka tersebut untuk mendapatkan simpul-simpul pemahaman yang universal yang bisa menjelaskan fenomena kebudayaan, fakta-fakta sosial dalam kebudayaan di berbagai tempat yang berbeda. Ya, meskipun demikian, disadari bahwa definisi kebudayaan itu tidak ada yang bersifat universal. Tetap saja dia mengandung keterbatasan-keterbatasan sebab dia dirumuskan oleh orang-orang yang hanya memahami, hanya mempelajari satu konteks masyarakat dengan seluruh kebudayaannya. Dan dari situlah kemudian dia melakukan inferensi terhadap elemen-elemen kebudayaan yang kemudian disatukan untuk memahami apa itu sebenarnya kebudayaan secara definitif. Jadi apa yang kita gunakan di dalam kesempatan ini, dalam definisi kali ini, sebenarnya bukanlah sebuah definisi yang bersifat universal, ya, tetapi definisi operasional. Maksudnya, definisi yang kita gunakan ini
Dia membantu kita untuk memahami percakapan kita lebih lanjut berkaitan dengan studi perdamaian. Nah, ada dua hal yang kita lihat di dalam kebudayaan yang saya coba definisikan. Ya, jadi ini definisi yang saya rumuskan sendiri dan dia hanya bersifat operasional. Ya, Anda juga pasti akan menemukan keterbatasan-keterbatasan di dalam definisi yang saya coba rumuskan di sini. Yang pertama, kebudayaan itu adalah gagasan dan tindakan yang dalam prakteknya sangat dipengaruhi oleh interaksi kognitif atau epistemik dan aksiologis dengan lingkungan hidup individu atau masyarakat, serta membentuk watak dan kebiasaan yang dilestarikan sebagai tradisi oleh suatu komunitas serta menyusun pola-pola interaksi sosial. Ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Yang kedua adalah kebudayaan suatu masyarakat itu mengalami perubahan dan atau penyesuaian seiring dengan fungsi-fungsi sosial yang dipertahankan atau diperlukan oleh masyarakat tersebut. Jadi ketika kalau saudara-saudara melihat pada rumusan yang pertama, saya menyebutkan di situ kebudayaan merupakan gagasan dan tindakan. Jadi ada dua hal di situ, ide tetapi juga praktek. Nah, kebudayaan itu tidak hanya bisa kita lihat sebagai sebuah ide, ya, tetapi dia juga adalah sebuah praktek kehidupan. Nah, hubungan kedua ini, gagasan dan tindakan ini dia bersifat dialektika, ya, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dia tidak bersifat dikotomis yang bisa kita pisahkan begitu saja, tetapi dia bersifat dialektika. Ide yang muncul dari benak manusia, dia kemudian akan melahirkan tindakan-tindakan atau praktek-praktek untuk memenuhi apa yang dipikirkan tersebut. Demikian pula sebaliknya, pengalaman-pengalaman manusia dalam menjalani praktek kehidupannya melahirkan ide-ide yang baru. Sehingga dari situ kemudian bisa muncul pengetahuan-pengetahuan yang baru berkaitan dengan praktek-praktek kehidupan mereka. Jadi ada interaksi antara kognitif dan epistemik dan kognitif epistemik dan juga aksiologis ya yang saya lihat di dalam rumusan ini. Dan yang kedua adalah kebudayaan itu tidak statis. Karena gagasan dan praktek itu bersifat dialektis, maka seiring dengan perubahan zaman, seiring dengan perkembangan manusia, perubahan masyarakat, seiring dengan bergantinya generasi manusia, ya, seiring dengan perkembangan teknologi, maka eh, kebudayaan itu juga akan mengalami perubahan atau penyesuaian. Ya, seiring dengan apa? Seiring dengan fungsi-fungsi sosial yang dipertahankan atau diperlukan oleh masyarakat tersebut. Ya, jadi fungsi-fungsi sosial itu ada yang dipertahankan, tetapi juga ada yang diubah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Ya. Nah, sekarang kita melihat kepada satu konsep yang disebut sebagai multikulturalisme. Ya. Di dalam multikulturalisme itu ada beberapa ada sejumlah fase atau tahapan. Ya, yang pertama adalah konstruksi kebudayaan, yang kedua adalah difusi kebudayaan, yang ketiga adalah internalisasi kebudayaan, dan yang keempat adalah hibridisasi kebudayaan, kelima adaptasi kebudayaan, dan keenam perubahan kebudayaan. Nah, mari kita lihat satu-satu. Ya, seperti definisi yang sudah kita sebutkan tadi di awal, bahwa manusia itu uh, memunculkan ide tentang bagaimana dia survive, bagaimana dia bertahan di dalam kehidupannya, berhadapan dengan segala macam perubahan yang terjadi, baik itu perubahan alam maupun juga perubahan sosial. Dan oleh karena itu, maka dialektika antara gagasan dan praktek atau pengalaman hidupnya, dari situ dia kemudian dia menciptakan kebudayaan. Dia membuat kebudayaan. Ya. Nah, setelah itu, kebudayaan itu tidak hanya diam pada dirinya sendiri. Kebudayaan itu dia berkembang. Dari mana kebudayaan itu dia berkembang?
kebudayaan itu dia berkembang melalui sebuah proses yang disebut sebagai difusi kebudayaan. Difusi kebudayaan artinya adalah manusia mencoba untuk meneruskan ya unsur-unsur kebudayaannya melalui bahasa, melalui berbagai macam ekspresi kebudayaan, melalui perjumpaan-perjumpaan dengan manusia yang lain, ya komunikasi yang dibangun satu terhadap yang lainnya, penerjemahan-penerjemahan bahasa itu merupakan salah satu wujud dari uh, difusi kebudayaan. Jadi kebudayaan itu dia menyebar, ya. Nah, karena kebudayaan itu menyebar, maka kebudayaan manusia itu dan manusia itu sendiri dia tidak bersifat tertutup, ya. Manusia tetap akan selalu berada di dalam proses untuk bersentuhan, berjumpa, ya, cultural encounter dengan manusia lain yang juga mempunyai kebudayaan yang berbeda. Maka di situ terjadi perjumpaan, ya, terjadi dialog lintas kebudayaan. Ya, itu karena apa? Karena terjadi difusi kebudayaan. Yang berikut adalah internalisasi kebudayaan. Nah, eh, setelah masyarakat manusia itu saling berjumpa dalam konteks kebudayaan mereka yang berbeda-beda, ya, perjumpaan-perjumpaan tersebut melahirkan sebuah titik temu atau simpul-simpul kebudayaan atau nexus yang kemudian diserap, diterima oleh masing-masing pihak. Ya, jika ada dua komunitas yang berbeda budaya, nah, mereka kemudian berjumpa, maka kemudian mereka saling bertukar elemen-elemen kebudayaan mereka. Nah, semula terasa asing, tetapi kemudian secara gradual, secara perlahan, unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima, diserap, diinternalisasi, dijadikan sebagai milik kebudayaannya sendiri. Nah, kita bisa melihat misalnya bagaimana pada masa-masa penjajahan, ya, kita berjumpa dengan kebudayaan asing, kebudayaan Eropa, kebudayaan Portugis, Belanda, Inggris, ya. Lalu kemudian dari proses perjumpaan itu kita kemudian menyerap, ya. Kita melakukan internalisasi sehingga unsur-unsur yang asing tersebut seperti bahasa kemudian kita internalisasi sebagai milik kita sendiri. Sehingga kosakata-kosakata atau vocabulary dalam bahasa kita semakin kaya sebab kita menyerap dan menginternalisasi istilah-istilah asing yang kemudian kita anggap sebagai bagian dari bahasa atau kebudayaan kita. Nah, setelah internalisasi itu terjadi, maka kemudian kita akan tampil sebagai masyarakat manusia yang sebenarnya tidak lagi menjadi manusia yang murni. Dan oleh karena itu di dalam wacana kebudayaan tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa dirinya adalah seorang yang murni, ya. Nah, itu yang disebut sebagai hibridisasi kebudayaan. Kadang-kadang kita menyerap, menginternalisasi kebudayaan-kebudayaan asing tersebut dan kemudian kita menjadikannya sebagai bagian dari kebudayaan kita dan kita kemudian mengklaimnya sebagai budaya kita sendiri. Ya, kita sadar bahwa secara historis bahasa, istilah, ataupun tradisi-tradisi kebudayaan tertentu, dia bukanlah tradisi kebudayaan milik kita. Tetapi kita sendiri sudah tidak bisa lagi melacak sejauh mana unsur-unsur kebudayaan tersebut kita serap sejauh ini. Maka apa yang terjadi? Kita melakukan proses hibridisasi. Ya, misalnya saja, Anda lihat sekarang bagaimana orang berbicara dengan campuran bahasa-bahasa. Ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Belanda. Anda lihat lagu-lagu Maluku misalnya, ya, ada unsur-unsur bahasa Belanda di situ. Ya, atau Anda lihat misalnya dalam percakapan anak-anak muda sehari-hari, ya, kita menyerap bahasa-bahasa Inggris sebagai bagian dari cara kita berkomunikasi dan kita tidak lagi merasa asing. Ya, jadi kita sudah tampil dalam citra sebagai manusia yang hibrid. Ya. Nah, itu tidak hanya berkaitan dengan bahasa, tetapi apa yang tampak dari bahasa itu sebenarnya merefleksikan
ya, cultural mindset yang bersifat hibrid, ya. Nah, jadi kita mengembangkan sebuah kebudayaan yang hibrid. Sebab apa? Dalam sejarah kebudayaan kita sendiri, kita memang tidak kita memang menerima berbagai perjumpaan dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain. Yang berikut adalah adaptasi kebudayaan. Nah, adaptasi kebudayaan ini adalah proses penyesuaian. Ya. Nah, proses adaptasi ini tidaklah mudah. Ya. Dia bisa berlangsung dalam jangka waktu atau dalam kurun waktu yang cukup panjang. Ya, orang mungkin saja semula merasa bahwa ada sesuatu yang asing di dalam hidupnya, di dalam kebudayaannya, tetapi kemudian by force, ya, melalui sebuah proses yang dipaksakan, ya, seperti misalnya kolonialisasi, kemudian kita beradaptasi dengan unsur-unsur kebudayaan yang asing tersebut. Ya, kita beradaptasi, ya, kita menyesuaikan diri. Sebagai contoh misalnya, uh, kalau kita pergi ke gereja, kita berpakaian ala Eropa, ya, berkemeja, uh, celana, atau dengan menggunakan gaun yang indah, ya. Sebuah uh, kebiasaan atau tradisi beragama yang sebenarnya kita serap dari hasil perjumpaan kita dengan uh, orang-orang Eropa, ya. Kita bersepatu, berdasi dengan menggunakan jas, ya. Ya, kalau orang-orang Eropa menggunakan jas dan dasi sehari-hari, itu bisa diterima sebab iklim mereka dingin, sehingga ya, mereka membutuhkan pakaian yang menghangatkan tubuh mereka, ya. Nah, tapi kemudian kan agak aneh ketika kita dengan iklim yang sangat panas, ya, 30 derajat Celcius atau bahkan lebih, ya, tapi kita menggunakan jas dan dasi yang menutup rapat tubuh kita, ya. Tetapi kita beradaptasi dengan kebudayaan tersebut, sehingga Anda lihat, ya, bahwa orang menggunakan jas dan dasi di siang terik matahari itu sudah menjadi pemandangan yang biasa, ya. Walaupun bagi orang Eropa, mereka merasa bahwa sesuatu yang tidak nyaman. Bagaimana dengan udara yang panas semacam begini, kita bisa menggunakan kemeja, tangan panjang, dasi, jas, ya, sepatu, semacam itu. Sesuatu yang bagi mereka butuhkan, karena memang mereka hidup di dalam iklim 4 musim. Kalaupun panas, musim panas, tapi musim panas mereka tidaklah sepanas keseharian kita di Indonesia atau di Ambon. Yang terakhir adalah seluruh proses itu menggambarkan adanya perubahan kebudayaan. Seperti yang sudah saya singgung tadi di atas, bahwa eh, kebudayaan itu tidak statis. Kebudayaan itu mengalami perubahan. Ya, dia bersifat dinamis. Dia terus-menerus mengalami perubahan. Ya, hanya yang membedakan adalah, ya, setiap kebudayaan itu berubah. Yang membedakannya hanyalah akselerasinya, akselerasi perubahan tersebut. Ada suatu masyarakat yang mengalami perubahan dengan sangat cepat, sebab ditopang oleh infrastruktur, ditopang oleh perkembangan teknologi, ditopang oleh kreativitas, ide-ide perubahan, perkembangan yang muncul, sehingga mereka menciptakan infrastruktur, kelengkapan-kelengkapan dan teknologi yang mendukung mereka, sehingga masyarakatnya berubah dengan cepat. Nah, karena lingkungannya berubah, maka mindset mereka, ide-ide mereka juga akan berubah seiring dengan teknologi tersebut. Seperti yang saya katakan, bahwa gagasan dan praktek itu dia bergerak secara dialektika. Gagasan berubah, praktek berubah, gagasan juga berubah. Tetapi ada juga masyarakat yang akselerasi perubahannya berjalan dengan lambat. Ya. Nah, kita lihat misalnya seperti masyarakat tradisional yang banyak di Indonesia, mereka mengalami perubahan, tetapi tidaklah secepat seperti masyarakat yang kita sebut sebagai masyarakat modern yang hidup di kota-kota besar. Ya. Perubahan mereka berjalan secara lambat, ya, secara gradual, secara bertahap, ya, mulai dengan perdagangan, kemudian mulai dengan interaksi bersama-sama dengan orang lain, kemudian jadi rangkaian proses yang kita sebut sebagai multikulturalisme ini
mulai dari difusi kebudayaan, konstruksi kebudayaan, internalisasi kebudayaan, hibridisasi kebudayaan, adaptasi kebudayaan, mereka kemudian mengalami perubahan, ya. Jadi tetap mengalami perubahan, tetapi dengan akselerasi atau kecepatan yang berbeda, ya. Nah, akselerasi perubahan yang cepat ataupun yang lambat, dia sebenarnya juga memberikan dampak di dalam kehidupan suatu masyarakat. Dampak itu yang kita sebut sebagai cultural shock, ya. Cultural shock itu bisa kita rasakan misalnya ketika Anda pergi ke suatu tempat yang sama sekali asing, ya, Anda tidak mengerti bahasa yang dipakai oleh masyarakat setempat, Anda tidak paham dengan kebiasaan mereka, Anda tidak paham dengan misalnya pembagian waktu mereka, Anda tidak paham dengan bagaimana tata krama masyarakat tersebut, itu bisa menciptakan cultural shock, ya. Untuk beberapa saat kita akan berusaha untuk kita akan stagnan dan kita berusaha untuk mempelajari bagaimana saya menyesuaikan diri di dalam masyarakat yang sama sekali berbeda, ya. Dan itu dialami oleh banyak orang. Itu dialami oleh semua orang yang melakukan perjalanan atau eh, pernah keluar dari lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan hidupnya, ya, masyarakatnya yang bersifat homogen, dan dia pergi ke tempat lain, berjumpa dengan orang-orang yang mempunyai tradisi dan kebudayaan atau bahkan bahasa yang berbeda. Nah, biasanya kita mengalami cultural shock. Contoh yang paling ekstrim adalah kalau kita pergi ke luar negeri, ya. Kalau mungkin kalau kita hanya bepergian di wilayah Indonesia, kita bisa dengan cepat menyesuaikan diri karena kita punya bahasa, ya. Kalau kita tidak mengerti bahasa di suatu wilayah, kita kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dan kita yakin bahwa orang bisa mengerti bahasa Indonesia, ya. Walaupun ada di beberapa tempat masyarakatnya yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Tetapi asumsi umum adalah bahwa bahasa Indonesia itu bisa menjadi pegangan bagi kita untuk berinteraksi dengan mereka dan berkomunikasi. Sehingga tingkat cultural shock yang kita alami tidaklah seberat seperti misalnya ketika kita pergi ke luar negeri, ya, ke wilayah-wilayah yang sama sekali bukan hanya kebudayaannya yang berbeda, tetapi juga iklimnya yang berbeda. Dan karena iklim berbeda, maka mindset atau penentuan kosmologi mereka tentang waktu itu juga menjadi berbeda, ya. Saya ingin menceritakan satu pengalaman saya bagaimana saya mengalami cultural shock ketika saya studi di Belanda, ya, tahun 2003. Nah, pada waktu itu summer, musim panas, ya. Saya tidak membayangkan ketika saya berada di kamar asrama saya di Amstelveen, ya, itu sekitar eh, eh, 2 kilo dari kampus saya di Vrije Universiteit, ya, itu namanya hospitium, student hospitium, asrama mahasiswa. Saya benar-benar shock karena saya melihat jam, sudah jam 8 malam. Dan saya merasa bahwa saya sudah waktunya untuk makan, ya. Tapi saya lihat keluar jendela, matahari masih seperti terang benderang, seperti masih jam 3 sore. Itu sudah jam 8 malam. Ya. Saya bingung, ini jam saya yang salah atau eh, atau ada apa, ya? Kok saya berpikir jam saya yang salah. Kemudian saya putar televisi dan biasanya saya ikuti berita. Nah, mereka selalu mencantumkan apa itu jam di bawah itu, ya, di running text itu ada petunjuk jam. Saya cek jam di televisi, sama, sudah jam 8 malam. Tapi saya melihat keluar jendela, ini kok matahari masih terang seperti ini. Lalu kemudian saya telepon sesama teman Indonesia. Dia juga merasakan hal yang sama.
Kemudian kami mencari informasi dan memang ternyata karena kita datang pada waktu itu atau kita pada waktu itu adalah summer, musim panas, maka eh, jam siang itu lebih panjang daripada jam malam. Ya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan bahwa nanti kalau sudah gelap baru kita tidur. Sudah gelap itu sudah berarti sudah jam jam sekitar jam 4 pagi baru gelap. Tapi nanti jam 7 sudah terang lagi. Jadi kalau kita hanya melihat dari jam ya dari eh, matahari tenggelam atau matahari terbit, maka sebenarnya kita akan lost ya. Eh, jadi ada sebuah proses penyesuaian ya. Sehingga itu yang saya alami, body clock saya mengalami perubahan ya. Tidak seperti ketika di Indonesia. Ya, nanti ketika saya kembali lagi ke Indonesia, saya juga akan melakukan penyesuaian lagi. Nah, itu disebut sebagai cultural shock. Tetapi yang pengalaman saya tersebut sebenarnya adalah pengalaman yang bersifat personal, pribadi. Nah, yang kita membicarakan sebagai cultural shock di sini, dia eh, dalam arti eh, sebuah pengalaman masyarakat, ya. Nah, cultural shock yang pertama, dia bisa muncul dalam bentuk etnosentrisme. Ya. Apa itu etnosentrisme? Pengunggulan budaya sendiri. Jadi ketika berjumpa dengan kebudayaan asing, ya, mereka selalu kecenderungan untuk menganggap budaya saya, suku saya lebih baik, lebih hebat, lebih unggul daripada yang lain. Ya. Nah, etnosentrisme inilah yang kemudian melahirkan eh, proses-proses kolonialisasi. Sebenarnya proses kolonialisasi itu dimulai dengan perdagangan. Tetapi ketika orang-orang Eropa itu melihat bahwa ternyata dari segi teknologi, dari segi peradaban, kami orang Eropa lebih hebat, lebih unggul. Ya. Nah, itu memunculkan sentimen atau kecenderungan atau tendensi etnosentrisme. Artinya mereka kemudian merasa bahwa karena kami lebih unggul, maka kami bisa menguasai kalian yang bodoh, biadab, ya tidak beradab. Nah, karena itu kami punya misi juga untuk membuat kalian lebih beradab. Kami ajari kalian membaca, kami ajari kalian menulis, kami ajari kalian menjadi Kristen, kami ajari kalian untuk berpakaian yang sopan. Menurut standar Eropa. Karena mereka menganggap standar Eropa itulah yang lebih unggul dibandingkan dengan standar kebudayaan yang lain. Ya. Jadi culture shock itu dia bisa muncul dalam bentuk sentimen etnosentrisme. Tetapi culture shock itu juga bisa muncul di dalam bentuk kesadaran akan kebudayaan yang lain. Ya, pluralisme. Pluralisme itu adalah rekognisi atau pengakuan terhadap budaya yang lain. Jadi ketika kita berjumpa dengan yang lain, kita jadi sadar, iya ya, ternyata kita tidak sendiri. Ternyata ada orang yang punya praktek hidup yang berbeda dengan kita. Ternyata ada orang, ada masyarakat yang mempunyai ide yang berbeda dengan kita. Ya. Nah, itu biasanya dia muncul di dalam ketika kita berbicara tentang bagaimana interaksi antar manusia melalui bahasa yang berbeda-beda. Ya. Bagaimana sendok dalam bahasa Indonesia bisa menjadi spoon dalam bahasa Inggris. Ya. Mengapa bisa terjadi perubahan fonem? Ya. Mengapa terjadi perubahan diftong? Mengapa terjadi perubahan pronunciation? Semacam itu. Apa maknanya? Ya. Mengapa anjing di dalam bahasa Indonesia disebut dog di dalam bahasa Inggris? Ya. Nah, jadi interaksi-interaksi antar kebudayaan tersebut uh, membentuk kesadaran bahwa oh kita berbeda. Ya. Dan kesadaran itu kemudian sampai pada tingkat kita mengakui bahwa saya tidak sama dengan Anda. Saya berbeda dengan Anda. Tetapi dia baru sampai pada batas pengakuan. Ya. Nah, pada fase yang berikut, multikulturalisme.
Kalau pluralisme hanya sampai pada tahap pengakuan terhadap budaya lain, bahwa saya berbeda dengan Anda, agama saya berbeda dengan agamamu, ya, budaya saya berbeda dengan budayamu, ya, etnis saya berbeda dengan etnismu, tetapi pada fase multikulturalisme, dia tidak berhenti pada rekognisi akan kebudayaan lain. Tetapi dia masuk pada tahap interaksi dan hibridisasi dengan budaya lain. Jadi kita bisa melihat ya fasenya etnosentrisme menganggap budaya sendiri unggul dan karena itu tidak mau bercampur dengan kebudayaan lain. Pluralisme mulai muncul kesadaran akan budaya lain yang berbeda dengan dirinya, tetapi baru sampai pada tingkat rekognisi. Sedangkan multikulturalisme, dia sampai pada fase interaksi dan hibridisasi dengan budaya lain. Ya. Sehingga untuk mengelola multikulturalisme tersebut diperlukan media komunikasi. Nah, salah satunya adalah bahasa nasional. Agar supaya perbedaan-perbedaan itu dia tidak menjadi penghalang bagi terjadinya interaksi antar masyarakat yang berbeda, antar komunitas yang berbeda. Ya. Orang Ambon bisa berkomunikasi dengan orang Batak, meskipun orang Ambon mempunyai cara berbicara atau dialek yang berbeda, dan orang Batak punya bahasa yang berbeda. Orang Batak bisa berkomunikasi dengan orang Jawa bisa berkomunikasi dengan orang Kalimantan, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengapa? Karena ada satu media, yaitu bahasa nasional, bahasa Indonesia, yang memungkinkan kita berinteraksi. Sehingga ada rekognisi terhadap kebudayaan yang berbeda itu, tetapi kebudayaan berbeda itu, dia tidak menghalangi proses interaksi dan hibridisasi dengan budaya lain. Ya. Jadi ada sebuah kemampuan untuk meramu perbedaan-perbedaan tersebut sebagai bagian dari identitas dirinya di tengah-tengah masyarakat yang berbeda tersebut. Ketika saya berada atau ketika kita berada di kota Ambon misalnya, kita merasa bahwa kita mempunyai kebudayaan yang dominan sebagai orang Ambon, sebagai orang Maluku, ya. Dan kita sudah saling tahu. Tetapi pada waktu kita keluar dari Maluku, keluar dari Ambon, kita sadar bahwa kita memerlukan sebuah sebuah upaya untuk berinteraksi dan melakukan hibridisasi. Saya kasih contoh begini. Ya, pada waktu saya studi di Jogja, ada satu ada satu apa ya uh, pola pola berpikir mengenai ruang dan waktu yang berbeda. Ya. Kalau kita di Ambon, orang bertanya jalan AM Sangaji di mana? Atau kalau kita mau pergi ke Masjid Al-Fatah, jalan mana? Orang akan menunjuk ke sana. Ya. Nanti belok kanan, nanti belok kiri. Ya. Tetapi di Jogja, ya, dan umumnya di masyarakat Jawa, mereka menggunakan mata angin. Jadi pada waktu saya bertanya tentang satu tempat, saya bingung. Sebab mereka dengan mungkin setengah-setengah bahasa Indonesia, tapi juga ya setengah-setengah bahasa Jawa, mereka mengatakan melampah mawon teng wetan. Saya bingung. Terus mereka bilang nanti kalau sudah sampai di depan, belok ke selatan. Lalu nanti lurus saja ke utara. Saya bingung. Karena mereka menggunakan petunjuk ruang dan waktu itu dengan mata angin. Sementara kalau kita di Ambon kan biasanya mau pi mana? Pi kalau. Mau pi mana? Pi ke darah. Kalau ke darah atau ke kiri ke kanan. Ya, di muka saya belok kiri atau saya belok kanan. Tetapi di Jawa orang menggunakan mata angin. Lalu karena itulah maka saya mencoba melakukan proses hibridisasi, ya, dengan memahami bagaimana apa yang menjadi pedoman mereka menentukan utara, selatan, timur, dan barat. Baru kemudian beberapa waktu kemudian setelah saya tinggal hampir sekian 3 bulan di Jogja, barulah saya kemudian mengerti, oh ternyata poros, ya, yang menjadi pedoman menunjuk mata angin itu adalah pada uh, uh, Tugu, ya, atau keraton Jogja. Itulah center, itulah pusat. Nah, sedangkan utara sebelah mana? Utara menunjuk kepada Gunung
Merapi. Jadi dimanapun Anda berada, Anda selalu mengatakan arahnya adalah pada pedomannya pada Gunung Merapi. Itu sebagai arah utara dari Keraton Yogyakarta. Selatan, selatan adalah Laut Selatan. Jadi utara Gunung Merapi, senternya, pusatnya Keraton, dan sebelah selatan itu adalah Laut Selatan. Nah, sudah dari situ baru kita tinggal bilang bahwa timur, barat. Ya. Maka di dalam pemahaman kita, di mana saja kita berada di Jogja, kita selalu mencari arah di manakah Gunung Merapi. Gunung Merapi maksudnya. Sebab Gunung Merapi itu selalu menunjuk kepada arah utara. Dan sebaliknya, arah sebaliknya dari Gunung Merapi itu artinya selatan. Maka baru kita bisa tentukan mana timur dan mana barat. Nah, itu yang disebut sebagai multikulturalisme. Jadi tidak hanya rekognisi terhadap perbedaan, tetapi ada proses interaksi dan bahkan hibridisasi. Menjadikannya sebagai bagian dari cara kita berpikir itu sendiri. Fase yang berikut disebut sebagai counter culture. Jadi, di dalam proses pluralisme maupun juga multikulturalisme, ada satu bagian di mana kita tidak hanya begitu saja menerima kebudayaan lain, di mana kita tidak begitu saja melakukan proses hibridisasi atau internalisasi kebudayaan lain itu menjadi kebudayaan kita, tetapi ada juga unsur-unsur yang membuat kita mengambil sikap resisten. Ya, ada resistensi terhadap budaya lain. Ya, dan itu bisa kita dapatkan di mana-mana. Ya, ada yang kita menganggap bahwa beta yang biasa bikin begitu. Ya. Dan karena itu meskipun saya berada di Jogja, di Jawa, atau bahkan di Amerika atau di Belanda, saya tetap melakukan apa yang saya lakukan di Indonesia. Saya tidak mengikuti, tidak harus selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Eropa atau orang-orang Amerika, meskipun saya berada di tempat mereka. Jadi ada resistensi. Ya, resistensi yang dimaksud ini adalah semacam pertimbangan-pertimbangan. Apakah saya bisa melakukannya? Apakah saya bisa menjadikannya sebagai kebudayaan saya sendiri? Dan itu paling kelihatan dari cara makan. Ya, pada waktu saya 5 bulan berada di New York, melakukan menjadi visiting scholar di Cornell University di Ithaca. Jadi di New York, tetapi saya harus naik bis 6 jam ke satu kota kecil, Ithaca, ya namanya Ithaca. Dan di situ ada kampus yang cukup terkenal, namanya Cornell University. Ya, dan saya menjadi visiting scholar selama 1 semester atau 5 bulan di situ. Ya, jadi Anda bayangkan dari kota besar New York yang sangat kosmopolitan, ya sangat heterogen, ya kota yang sangat modern. Nah, saya kemudian harus pergi ke satu kota, ya county, ya kota kecil saja di pinggiran. Ya, dia menjadi terkenal karena memang ada Cornell University, ya, kampus yang cukup bonafit ya di Amerika Serikat, masuk di dalam Ivy League. Ivy League itu adalah satu komunitas kampus-kampus yang punya reputasi tinggi, ya. Jadi Cornell, Harvard, kemudian Yale itu adalah kampus-kampus yang berada dalam perhimpunan Ivy League, ya. Nah, selama saya berada di Amerika, tentu saja saya tidak bisa dengan cepat beradaptasi, terutama dalam soal makanan. Ya. Nah, karena itu ada resistensi, ya ada resistensi. Lalu kemudian ada cara-cara hidup yang juga saya tidak bisa saya serap sebagai bagian dari cara hidup saya selama berada di sana. Misalnya saja, ketemu kebiasaan ini kan adalah kita ingin selalu bercerita dengan orang, ya. Kita selalu ingin ya bercakap-cakap lah. Kebiasaan kita di Indonesia ini kan di mana saja kita berada, apalagi di Ambon yang kota kecil, atau bisa ketemu dengan teman di mana saja, bisa bercakap-cakap di mana saja, ya. Tetapi di Ithaka pada waktu itu saya betul-betul lonely. Nah, saya mencoba ya untuk melakukan resistensi terhadap kebudayaan saya sendiri. Ya. Dalam arti ya saya harus lawan keinginan untuk selalu
kumpul, bercerita, ya, mencari orang Indonesia, ya. Saya lawan itu. Sebab apa? Kebudayaan dominan di Ithaka itu ya karena dia menjadi bagian integral dari Cornell University, maka eh, habitusnya ya, kebiasaan masyarakat civitas akademika di situ sudah terintegrasi dengan masyarakat sekitar ya. Ya tidak, mereka tidak punya banyak waktu untuk banyak bercerita ya selain makan siang. Ya, saat makan siang itu adalah saat di mana kita bersosialisasi. Tapi setelah itu kita masing-masing pergi mengurus urusan kita sendiri, belajarlah masing-masing lah ya. Sehingga kesan individualisnya sangat sangat kental di situ. Ya, walaupun tidak juga, mereka hanya mengemas saat-saat momen bersosialisasi itu pada waktu makan siang. Jadi pada waktu makan siang tuh mereka pakai betul, selain mereka makan, mereka bercerita ya banyak hal. Tapi setelah itu selesai, tidak ada lagi waktu untuk melanjutkan cerita sebab masing-masing sudah harus mengurus dirinya sendiri atau menangani urusannya sendiri. Ya. Nah, jadi itu yang disebut sebagai counter culture. Saya melakukan proses counter culture, ya, dan itu bisa muncul dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalnya generasi tua yang tidak familiar dengan perubahan-perubahan oleh generasi milenial, biasanya mereka akan melakukan counter culture, kembali ke masa lalu, ya, menerapkan kembali standar-standar kebudayaan di masa lalu, ya, sebagai bagian dari nostalgia untuk mengembalikan apa yang mereka anggap sebagai yang paling luhur, sebagai yang paling benar, sebagai yang sopan dan sebagainya. Sementara anak-anak muda juga mungkin melakukan counter culture terhadap generasi tua, ya, sebab mereka sudah membangun kebudayaan dan peradaban mereka sendiri, apalagi dengan teknologi yang sudah semakin canggih. Jadi ada proses counter culture antar generasi di situ. Ya. Kita lanjutkan. Nah, karena itulah, saudara-saudara, maka kemudian kita bisa menjumpai konflik dalam kebudayaan. Jadi ketika kita melihat proses-proses bagaimana kebudayaan itu dibangun, dikonstruksi, kebudayaan itu disebarluaskan, kebudayaan itu berjumpa dengan kebudayaan yang lain, melahirkan kategori-kategori etnosentrisme, pluralisme, dan multikulturalisme, dan kita bisa melihat bahwa ada konflik dalam kebudayaan. Ya. Nah, pada setiap fase sejarah itu melahirkan kategori-kategori konflik dalam suatu masyarakat. Jadi ada kategori-kategori konflik yang berbeda antar masyarakat tergantung dari fase-fase sejarah yang dilewati. Kita misalnya mempunyai fase-fase sejarah yang melahirkan kategori-kategori konflik yang berbeda dengan masyarakat Eropa. Kenapa? Karena fase sejarah kita adalah fase sejarah yang diawali ya proses modernisasi yang kita alami sampai pada saat ini, dia dimulai dengan kolonialisasi. Ya. Modernisasi itu dipaksakan by force. Ya. Dimulai dengan perdagangan, tapi kemudian dilanjutkan dengan kolonialisasi. Ya. Berbeda dengan masyarakat Eropa. Ya. Mereka mengalami proses modernisasi itu secara bertahap. Ya. Ide filsafat muncul, ya, ide-ide pembaharuan muncul dari gagasannya yang dikatakan oleh René Descartes, cogito ergo sum, ya, itu melahirkan sebuah perubahan, berpikir yang luar biasa. Adik, melahirkan sebuah perubahan berpikir yang luar biasa. Dan karena terjadi revolusi pemikiran yang besar, maka praktek-praktek kehidupan juga berubah. Agama yang dulu dianggap sebagai sentrum dari kehidupan, ya, pastor-pastor, para pendeta yang dianggap sebagai orang-orang yang spesial, tidak lagi dianggap seperti itu. Gereja, agama tidak lagi dianggap sebagai hal yang penting dan khusus. Sebab pusatnya bukan lagi pada gereja dan agama atau Tuhan, tapi pusatnya adalah pada rasionalitas manusia. Nah, maka kemudian dari situ lahirlah industrialisasi, lahirlah teknologi, mesin uap, ya, pabrik-pabrik berdiri, kendaraan diciptakan, ya. Nah, mereka melewati tahapan-tahapan modernisasi. Adik, mereka melewati tahapan-tahapan modernisasi semacam itu. Nah, berbeda dengan kita. Ya.
Kita tidak menciptakan senjata, tetapi kita melihat ada senjata, senjata api maksudnya, yang dibawa oleh orang-orang Belanda, oleh tentara-tentara Belanda. Ya, kita hanya belajar menggunakannya, tapi kita tidak menciptakannya. Nah, baru kemudian kita melalui setelah proses panjang, barulah kita mulai membuat senjata kita sendiri. Ya, itu hanyalah satu contoh bagaimana kebudayaan dibentuk, kebudayaan diciptakan, bukan hanya kebudayaan dalam bentuk ide, tapi juga kebudayaan material. Nah, fase sejarah itu melahirkan kategori-kategori konflik yang berbeda. Yang kedua adalah karena kategori-kategori konflik tersebut berbeda, maka masyarakat mencoba untuk mengonstruksi mekanisme budaya untuk meredam dan mengelola konflik. Tidak ada masyarakat yang tanpa konflik. Konflik itu hidup di dalam masyarakat. Konflik itu yang mendorong dinamika suatu masyarakat. Nah, sebuah konflik, dia bisa bermuara pada sebuah perang, atau dia bisa bermuara sebagai sebuah progres perkembangan masyarakat. Dia tergantung pada bagaimana masyarakat menciptakan mekanisme budaya untuk meredam dan mengelola konflik tersebut. Ya. Maka di situ kita bisa melihat bahwa gagasan hidup bersama, ya, itu juga akan ditopang oleh bagaimana praktek-praktek pengalaman-pengalaman hidup bersama tersebut. Jika praktek pengalaman bersama tersebut adalah praktek antar suku yang terus-menerus berperang, maka gagasan kebudayaan yang terbentuk itu adalah bagaimana menciptakan atau menjaga wilayah agar supaya tidak diserang oleh suku yang lain, atau bagaimana masuk menyerang suku yang lain. Sebaliknya, ya, gagasan untuk menjaga agar supaya kita bisa hidup bersama-sama tanpa saling membunuh, sebab ternyata itu banyak merugikan, menyakitkan, mendatangkan penderitaan, maka gagasan itu akan membentuk sebuah mekanisme budaya, bagaimanakah perbedaan-perbedaan itu bisa kita kelola. Bagaimana kita melakukan konsensus. Maka kalau pada konteks semacam itu, kita bisa melihat Pela itu sebagai sebuah mekanisme budaya untuk meredam dan mengelola konflik pada masa ketika Pela itu dibuat. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, kita tidak bisa mengatakan dengan begitu saja bahwa Pela itu masih berlaku. Sebab masyarakat berubah, generasi berganti, perkembangan teknologi terjadi, ya, dan manusia berpindah, terjadi migrasi di mana-mana, baik karena konflik maupun juga migrasi secara spontan. Orang berpindah karena ingin mencari tempat untuk penghidupan yang lebih layak, yang baru. Ya. Nah, bagaimana? Apakah Pela masih berlaku dalam konteks perubahan, ya, difusi, hibridisasi, internalisasi, adaptasi yang sudah berkembang, berjalan, ya, berabad-abad, ya, ratusan tahun sampai pada saat ini. Apakah kita masih bisa melihat Pela sebagai sebuah mekanisme budaya yang efektif, relevan di dalam meredam dan mengelola konflik yang terjadi dalam konteks masyarakat modern semacam ini? Itu pertanyaan bagi kita. Tetapi intinya bahwa secara antropologis, masyarakat manusia itu mengonstruksi mekanisme budaya untuk meredam dan mengelola konflik. Nah, bagaimana mekanisme budaya yang dipakai oleh masyarakat modern pada saat ini? Itu bisa menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Yang berikut, dari mekanisme budaya tersebut, lahirlah apa yang kita sebut sebagai strategi kebudayaan. Nah, istilah ini sebenarnya dia pernah dipakai sebagai salah satu judul buku oleh Cornelis van Persen, seorang filsuf Belanda. Ya, bukunya diterjemahkan tapi saya rasa sudah tidak lagi diterbitkan, diterjemahkan dengan judul yang sama, strategi kebudayaan. Nah, tetapi yang saya maksudkan dalam strategi kebudayaan di sini itu terdiri dari beberapa unsur. Ya, yang pertama adalah resistensi. Ketika kita bertemu dengan kebudayaan yang berbeda dengan kita, maka pertama-tama kita akan melakukan resistensi. Itu sesuatu yang wajar. Itu sesuatu yang manusiawi. Sebab apa? Sebab kita tidak terbiasa. Sebab kita akan berhadapan dengan sesuatu yang asing yang tidak pernah kita alami sebelumnya di dalam kebudayaan kita. Maka pertama-tama kita akan melakukan resistensi. Ya. Tetapi
Dalam masyarakat manusia, strategi kebudayaan yang kedua, ya, bukan hanya resistensi. Orang tidak terus-menerus melakukan resistensi, ya, tetapi orang melakukan negosiasi. Negosiasi itu artinya mencari kesepakatan. Baik, saya akan mempertahankan apa yang saya punya, tapi saya juga akan menghargai apa yang kamu punya. Demikian juga dengan kamu mempertahankan apa yang kamu punya, tetapi kamu juga harus menghargai apa yang saya punya. Maka di manakah titik temu kita? Diperlukan dialog, diperlukan percakapan, conversation, ya, supaya tercapai negosiasi, ya, supaya tercapai kesepakatan-kesepakatan. Nah, negosiasi ini dia bersifat fluent, ya, dia bersifat cair, ya, liquid, ya. Negosiasi itu akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi di mana dua komunitas atau dua orang itu mereka berada. Ada kesepakatan-kesepakatan yang harus di, diambil bersama. Makanya kalau dengan kacamata ini Anda melihat Pela sebagai mekanisme budaya, itu sebenarnya adalah proses negosiasi. Ya, ada negosiasi yang bersifat keras, ada negosiasi yang bersifat soft, ya, ada negosiasi yang kemudian bermuara kepada ketidaksepakatan, ya, agree for disagree. Ya, itu juga bagian dari negosiasi. Ya, kita melakukan percakapan untuk menemukan simpul bersama agar supaya hak dan kewajiban kita tetap dijamin di dalam proses kehidupan bersama tersebut. Tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang merasa didiskriminasi atau diintimidasi. Jadi ada proses negosiasi di situ. Dan yang unsur yang ketiga, ini sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saya ambil dari konsep trialektikanya Peter Berger dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu Social Construction of Reality. Ya, konstruksi sosial terhadap realitas. Ya, Berger memperkenalkan sebuah model yang disebut trialektika, bahwa dalam kebudayaan manusia itu, manusia selalu melakukan tiga tahapan, ya, objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi. Objektivasi itu artinya mereka mengobjekkan, ya, memahami sebuah objek, ya, apakah itu ide, apakah itu pengalaman, ya, kemudian dipahami, ya, sebagai sebuah objek yang bisa dilihat, bisa dipelajari, bisa dicermati, lalu kemudian melakukan proses internalisasi, ya, mengenalnya lebih dalam, ya, memahaminya, ya, dalam konsep sosiologi disebut Verstehen, paham, ya, objek tersebut, dan kemudian melakukan eksternalisasi. Eksternalisasi artinya menjadikannya sebagai sebuah produk kebudayaan. Ya. Nah, itu disebut sebagai trialektika. Jadi hubungan ketiganya itu dia seperti sebuah circle, ya, yang bukan circle tapi semacam spiral yang pada setiap putaran mereka saling bersentuhan, ya, dan oleh karena itu disebut trialektika, ya. Kalau dua dialektika, tapi karena Berger menggunakan tiga unsur ini, maka dia menggunakan istilah trialektika, ya. Nah, oke. Jadi saudara-saudara, eh, pada tahapan ini semoga saja kita bisa melihat bahwa ketika kita membicarakan tentang studi perdamaian atau peace building atau peace studies, maka kita benar-benar memerlukan sebuah cakrawala pemahaman atau wawasan pentingnya kebudayaan. Bagaimana kita mempelajari kebudayaan? Bagaimanakah kebudayaan mempengaruhi bukan hanya proses-proses kita dalam berkonflik, tetapi bagaimanakah kebudayaan juga bisa menjadi bagian dari cara kita mengelola dan meredam konflik, atau bahkan sampai pada tingkat di mana kita mencapai tahapan rekonsiliasi ketika kedua komunitas atau masyarakat tersebut sudah sampai pada titik kulminasi terjadinya konflik kekerasan. Ya, seperti yang sudah kita pelajari pada banyak konflik, mulai dari Aceh sampai di Papua tersebut. Nah, di dalam konteks masyarakat multikulturalisme seperti Indonesia, atau yang sangat beragam seperti Indonesia ini, pendekatan-pendekatan studi perdamaian memang harus dengan sangat serius mempertimbangkan pemahaman budaya. Kita tidak bisa berbicara tentang studi perdamaian jika kita tidak membuka diri untuk melihat bagaimanakah kebudayaan setempat itu dia dibangun.
bagaimanakah orang hidup di dalam alam pemikiran kebudayaan mereka, ya, di dalam world view, pandangan dunia mereka. Kita harus paham pandangan dunia mereka. Sebab itulah yang sebenarnya mengarahkan mereka untuk membangun interaksi satu terhadap yang lain. Jika tidak, maka kita akan jatuh pada jebakan etnosentrisme. Ya. Nah, jebakan etnosentrisme itu bisa kita lihat misalnya seperti begini. Katong orang Ambon ini memang begini sudah. Katong bicara kasar. Katong saya bisa bicara lombo-lombo kayak orang Jawa. Ya. Itu adalah sebuah statement etnosentrisme. Ya. Di mana kita melakukan proses generalisasi terhadap kebudayaan kita sendiri bahwa orang Ambon itu seperti itu. Siapa yang bilang seperti itu? Jangan-jangan bukan kita yang mengatakannya, tetapi kita belajar dari apa yang orang bilang terhadap kita, lalu kemudian kita menerimanya sebagai sebuah sesuatu yang inherent di dalam identitas kita. Oh iya, orang Maluku tuh memang bicaranya seperti itu, keras. Ya. Dan di mana-mana kemudian kita akan tampil sebagai orang Maluku itu selalu adalah orang yang keras. Ya. Lalu kemudian kalau kita hanya menganggap bahwa identitas kita sebagai orang Maluku adalah orang yang berperangai keras, ya, temperamental, lalu celakanya adalah kita jatuh pada etnosentrisme yang lain, yaitu bahwa menganggap yang lain, ya, orang Jawa, itu mereka terlalu bicara lemah lembut, terlalu lama, ya. Akhirnya kita jatuh pada sikap merendahkan, atau kita menganggap kelompok-kelompok yang lain itu berada di bawah kita. Nah, sikap semacam ini yang harus kita perhitungkan di dalam peace studies. Sebab sikap-sikap etnosentrisme ini bisa menjadi embrio dari munculnya konflik antar komunitas, terutama antar komunitas yang berbeda identitas kulturalnya. Apalagi kalau mereka menggunakan bahasa yang berbeda. Ya, tentu saja komunikasi yang dilakukan itu seringkali bisa menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Ya, sebab mereka yang satu menggunakan bahasa yang lain, yang satu menggunakan bahasa yang lain dan tidak saling mengerti. Maka tidak terjadi komunikasi atau miskomunikasi. Dan itu bisa menjadi sumber konflik. Ya. Dan itu sebabnya wawasan kebudayaan itu menjadi penting di dalam peace studies. Ya. Baik, saya rasa itu saja saudara-saudara yang hendak saya jelaskan berkaitan dengan bagaimana kita memahami cakrawala kebudayaan, strategi kebudayaan di dalam kerja-kerja kita bersama atau di dalam proses-proses kita memahami peace studies atau rekonsiliasi di dalam masyarakat kita. Bagaimana kita memahami mekanisme kebudayaan di dalam masyarakat kita, ya, di dalam cara mereka mengelola konflik dan meredam konflik. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti akan kita lanjutkan di dalam diskusi-diskusi kita di kelas. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai kita berjumpa lagi.